Teman-teman, saya Aryani Widakdo dari Aryani Widakdo Creativity Nest. Kali ini saya akan berbagi tentang seluk-beluk Seruis Fashion. Ketertarikan saya pada Seruis Fashion terjadi tanpa sengaja. Suatu hari sudah lama sekali, seorang mantan murid saya memberi beberapa lembar fotokopi yang menurut dia unik. Dia mengatakan, "Bu, pola ini unik, bisa membuat baju tanpa ada sisa perca. Tapi saya sendiri tidak tahu bagaimana, Bu." Ya, tentu saja saya tertarik. Kemudian saya mempelajari hanya beberapa lembar dari kertas fotokopian itu, bahkan bukan merupakan sebuah buku. Kemudian barulah saya mengerti, oh beginilah Seruis Fashion itu, yaitu cara meletakkan pola, cara meletakkan bagian-bagian dari pola sedemikian sehingga keseluruhan bagian pola itu akan membentuk sebuah kotak seperti jigsaw puzzle yang dimainkan oleh anak-anak kita seperti itu, sehingga pada saat dipotong bagian-bagian pola itu tidak ada sisa perca sama sekali karena saling mengunci, begitu. Maka mulailah saya mempelajari Seruis Fashion. Sekarang saya ingin berbagi dengan Anda. Teman-teman, Seruis Fashion itu apa? Mengapa konsep nol limbah ini penting untuk masa depan industri fashion kita? Yuk kita bahas. Saya ingin berbagi dengan Anda banyak hal. Apa itu Seruis Fashion? Sejarahnya bagaimana? Alasan mengapa muncul gerakan Seruis Fashion? Kemudian manfaat Seruis Fashion untuk bumi dan lingkungan hidup kita, contoh-contoh pola Seruis dan cara menerapkannya nanti kita bagaimana, dan terakhir harapan untuk masa depan dunia fashion. Nanti teman-teman juga dapat melihat beberapa contoh pola dari busana-busana Seruis karena saya sudah melakukan riset ini selama hampir 10 tahun. Yuk kita mulai melihat presentasinya. Teman-teman, seperti tadi sudah saya sebutkan, kita akan mulai dengan apa itu Seruis Fashion. Seruis Fashion adalah konsep desain yang berupaya menghilangkan atau meminimalkan limbah kain selama proses produksi. Itu tentu saja berarti bahwa setiap potongan pola, dalam arti juga setiap potongan kain, dipergunakan sepenuhnya tanpa terbuang sia-sia. Seruis Fashion juga dapat dijelaskan sebagai busana-busana yang dalam proses produksinya menghasilkan sedikit atau bahkan nol sampah tekstil. Juga dapat dianggap sebagai bagian dari sustainable fashion movement yang lebih besar. Potongan-potongan pola dari Seruis itu pas satu sama lain, maka tidak ada kain tersisa dalam proses pemotongan atau cutting. Potongan itu dibentuk dan ditata sedemikian sehingga saling mengunci seperti jigsaw puzzle. Dalam prakteknya, hal itu berarti menghapus ruangan kosong di antara potongan pola. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa yang saya maksud dengan ruangan kosong itu. Kira-kira seperti ini teman-teman, bahwa pola Seruis itu seperti jigsaw puzzle. Klop satu sama lain atau klik satu sama lain, seperti contoh pola jaket karya Tim Morrison di sebelah kanan. Tidak ada bagian yang terbuang sama sekali, termasuk bagian yang sangat kecil seperti teman-teman lihat berbentuk kotak persegi kecil atau segitiga, itu juga akan dipakai dalam pembuatan busananya. Nah, peletakan
pola konvensional dibanding dengan pola seruis adalah seperti ini. Teman-teman lihat pada pola yang sebelah kiri itu banyak ruang kosong. Yang saya maksud ruang kosong adalah ruangan di antara pola-pola itu. Pola-pola akan dipotong sesuai dengan polanya, kemudian sisanya itu akan menjadi perca yang tidak beraturan tetapi tidak dapat dihindarkan. Sedangkan pola yang sebelah kanan, pola seruis dalam hal ini adalah Lisboa pajama kami, memang terlihat rumit, tetapi tetap klik satu sama lain, tidak ada bagian yang terbuang. Keuntungan utama dari seruis fashion adalah mengurangi jumlah sampah tekstil yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah. Dengan mempraktikkan seruis fashion, industri dapat bergerak menuju model bisnis yang lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Bagaimana sejarah gerakan seruis? Gerakan seruis fashion sebenarnya dari sisi falsafahnya atau konsepnya bukan sesuatu yang baru. Sudah berakar pada tradisi yang ada sejak ribuan tahun yang lalu ketika kain sangat berharga dan sulit didapat atau sulit membuatnya. Sama sekali belum ada mesin-mesin yang memproduksi tekstil. Seluruhnya dibuat dengan tangan. Dalam berbagai budaya, termasuk Jepang dengan teknik kimononya atau India dengan kain sarinya, penggunaan kain dipertimbangkan secara cermat agar tidak ada yang terbuang. Mungkin juga seperti kain kain kemben, kemudian sarung atau kain bawahan, dan juga sabuk atau stagen yang ada dalam tradisi Jawa. Semuanya utuh, tidak dipotong, dan dapat dipakai berulang kali. Gerakan seruis fashion modern baru muncul lebih jelas pada awal abad ke-21 sebagai respons terhadap limbah tekstil yang dihasilkan oleh industri fashion, khususnya fast fashion. Penggagas seruis fashion modern itu adalah yang terkenal Timo Rissanen, seorang akademisi dan desainer kelahiran Finlandia, tetapi mengambil studi fashionnya di Australia. Pada tahun 2000-an, ia mulai meneliti dan mengembangkan metode desain yang sepenuhnya memanfaatkan kain tanpa meninggalkan sisa potongan. Rissanen bekerja sama dengan desainer lain seperti Holly McQuillan, penggagas lain dan juga co-author dari buku Seruis Fashion Design dalam memproduksi teknik ini atau mempopulerkan teknik ini di kalangan akademis dan desainer kontemporer. Seruis fashion dapat dibagi menjadi dua pendekatan besar. Satu, seruis prakonsumen, mengeliminasi sisa atau sampah selagi proses produksi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Disinilah, di bagian yang pertama inilah kami bergerak. Yang kedua adalah seruis pasca konsumen, menghasilkan pakaian dari pakaian pasca konsumen yang sering disebut pre-love atau pakaian bekas. Dengan demikian menghilangkan atau menunda limbah dari produk yang biasanya mengakhiri masa hidup dari busana itu menjadi lebih panjang karena dikreasi ulang. Dalam kategori prakonsumen ini, desain busana dikerjakan oleh perancang dalam menciptakan bagaimana meletakkan potongan-potongan pola itu sejak awal masa produksinya. Pendekatan ini secara langsung mempengaruhi desain akhir dari garmennya.
karena proses pemotongan pola merupakan langkah perancangan busana. Artinya demikian teman-teman, gambar yang kita buat pada awalnya dengan nanti hasil busana pada akhir setelah dijahit bisa berbeda. Untuk golongan kategori kedua, yaitu pasca konsumen, adalah memanfaatkan sisa-sisa busana bekas dari siklus mode yang sudah berlalu atau dari busana-busana yang sudah disingkirkan oleh pemakainya. Ternyata banyak juga praktisi yang bergerak di bidang ini. Misalkan sebagai contoh di sebelah karya Martin Margiela, juga butik Good One, Precastle, Nick Cave, Sanssouci, Worn Again, Rhetorical Factory, dan masih beberapa lagi. Seperti contoh karya Martin Margiela di samping, jaket yang unik dan cantik ini sepertinya dibuat dari potongan-potongan celana denim. Kalau kita menginginkan memesan 100 atau mungkin ratusan persis seperti ini, itu hampir tidak mungkin. Artinya, untuk kategori kedua pasca konsumen, tergantung dari bahan yang ada dan hasilnya bisa sangat berbeda-beda. Berbeda dengan kategori pertama. Pada kategori pertama, kita dapat membuat busana karena dari kain baru, berapapun jumlahnya. Ini beberapa contoh dari kategori kedua. Teman-teman bisa melihat baju-baju bekas 2, 3, atau mungkin 4 dilepaskan jahitannya, dikreasi ulang menjadi baju-baju yang sangat wearable, bahkan cantik. Mungkin kalau karya-karya Nick Cave itu lebih ke arah avant-garde, ke arah eksperimental. Tetapi para desainer ini membuktikan bahwa mereka bisa memperpanjang masa hidup sebuah busana, tidak langsung dengan dibuang atau disingkirkan. Teman-teman, yuk kita lanjut dengan alasan mengapa muncul gerakan zero waste fashion. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa memang sampah tekstil yang dihasilkan di seluruh dunia secara total itu sangat mengerikan. Sebuah survei dari tahun sudah cukup lama, 2016 oleh Greenpeace mengatakan bahwa setiap tahun dunia itu memproduksi sejumlah 400 miliar meter persegi kain. Tentu tidak semuanya untuk busana. Ada yang untuk interior, tirai dan lain-lain, penutup furniture, juga untuk linen rumah tangga, spray kita, lap dapur dan seterusnya, juga untuk rumah sakit, kain perban, baju dokter dan seterusnya, kemudian bahkan untuk industri mobil. Seperti kita ketahui, ban mobil itu mempunyai atau memakai kain kanvas. Tetapi paling besar sampah itu memang berasal dari industri fashion. Kalau di rata-rata bahwa ada 15% yang akan terjual, maka ada 60 miliar meter persegi kain yang setiap tahun itu terbuang sia-sia. Data yang lebih baru dari earth.org menyebutkan bahwa tahun 2023 yang baru saja berlalu, sampah tekstil sudah mencapai 93 juta ton, termasuk pakaian baru yang dibuang. Tetapi memang mayoritas tetap berasal dari perca tekstil dari industri fashion. Nah, dampaknya terhadap lingkungan tentu luar biasa. Di sini ada beberapa gambar yang misalkan sebelah kanan, sungai yang warnanya cantik itu, cantik di mata, tetapi tidak cantik untuk kesehatan kita karena dikotori oleh limbah tekstil. Atau dari salah satu dari tanda panah di gambar sebelah kiri, untuk membuat sebuah t-shirt
satu t-shirt. Untuk membuat kain katun yang nantinya dibuat untuk satu t-shirt, kita memerlukan 700 galon air. 700 galon air itu sama dengan 2.720 liter. Dan kalau itu berwujud air minum, itu adalah hak minum dari seseorang yang mungkin tinggal di Afrika, di negara yang kering dan susah mendapatkan air. Bayangkan jatah minum seseorang selama 3 tahun itu kita ambil hanya untuk bisa membuat kain untuk sebuah t-shirt. Cukup mengerikan sebenarnya. Teman-teman coba lihat, ini adalah gundukan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang di sekitar Jakarta. Menjadi sebuah gunung yang sangat tinggi, kena hujan, kena panas matahari, kemudian ada bakteri yang makan sampah organik. Kalau sampah organik habis, dia akan mulai makan oksigen, kira-kira demikian. Akan menghasilkan gas metana yang konon akan melubangi atmosfer kita. Jadi dampak dari pembuangan sampah itu memang luar biasa. Ada sebuah contoh lagi, di negara Chili, sebuah gunung atau bukit kecil terbentuk oleh pembuangan pakaian bekas. Pakaian bekas yang sudah out of date harus dikeluarkan dari toko-toko, kemudian dibuang begitu saja menjadi sebuah gunungan yang cukup besar. Bayangkan sebuah gunungan atau sebuah bukit yang terdiri dari pakaian bekas. Kalau kita melihat ke negara kita sendiri, efek dari pembuangan sampah juga dapat dilihat di Sungai Ciliwung. Bayangkan pada gambar yang sebelah kiri, bagaimana ibu-ibu itu mencuci pakaian di air yang sekotor itu. Bahkan mungkin juga bukan hanya mencuci pakaian, bisa saja mandi di situ atau menggosok gigi di air yang kotor demikian. Gambar di sebelah kanan, ini sungai atau jalan raya ya, kalau sampai petugas itu bisa berdiri atau berjalan di atas sungai, tapi seperti berjalan di atas jalan raya yang penuh dengan sampah. Kemudian datanglah dengan tiba-tiba masa pandemi. Pandemi merubah apa yang kita pikirkan tentang hubungan fashion dengan lingkungan hidup dan bagaimana kita berbusana. Sebelum kita melangkah ke bab selanjutnya, saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Dalai Lama. We have a responsibility to look after our planet. It is our only home. Ya, sampai saat ini bumi adalah rumah kita satu-satunya. Kita belum bisa pindah ke bulan, juga apalagi ke planet-planet yang lebih jauh. Jadi, bagaimanapun ya kita tetap harus memelihara rumah kita ini. Sekarang kita akan melangkah manfaat service fashion untuk bumi dan lingkungan hidup. Apa yang kita bayangkan kalau kita membayangkan lingkungan hidup yang ideal? Untuk kita di Indonesia mungkin sawah-sawah yang hijau, hutan-hutan yang lebat tidak digunduli, kalau ada danau dan sungai bersih, udara di sekitarnya juga bersih, kita dapat melihat pemandangan matahari terbenam yang indah. Kalau di kota kita bisa melihat pencakar langit dengan jelas, tidak tertutup oleh kabut asap dari pabrik-pabrik yang terus menggelontorkan asapnya ke udara. Tetapi realitanya yang kita hadapi adalah pada saat ini industri fashion itu adalah pencemar kedua terbesar di dunia setelah the big oil. Dan bisnis fashion
melibatkan mata produksi yang panjang, mulai dari bahan mentah, manufaktur tekstil, garment industrinya, pengiriman, penjualan, dan akhirnya pembuangan. Itu sebabnya bagi para desainer masa kini harus memikirkan juga bagaimana membuat dan menjual busana-busana yang indah dan laku, tetapi juga harus memikirkan bagaimana nasib akhir dari busana-busana karya Anda itu setelah dicampakkan oleh pembeli atau pemakainya. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Andrea Rosso. Beliau adalah ambasador, duta dari sustainable fashion, punya Diesel. Yang dikatakan kira-kira demikian. Apa yang kita alami selama pandemi membuat kita sadar bahwa segala sesuatu di alam ini saling berhubungan. Dan hal itu harus kita ingat mulai sekarang. Di sisi lain, konsumen sekarang juga sudah siap untuk mereka punya kesadaran bahwa produk yang mereka beli itu dibuat secara bertanggung jawab di setiap langkah prosesnya, mulai dari bahan mentah hingga produk akhirnya. Ya, itu yang dikatakan. Jadi, aktivitas manusia, kesehatan, dan lingkungan saling mempengaruhi. Gangguan pada ekosistem seperti pengundulan hutan memicu munculnya penyakit baru, penyakit untuk manusia dan untuk hewan tentunya. Dalam fashion, pandemi menyoroti banyak dampak negatif industri ini terhadap lingkungan, seperti limbah tekstil, polusi dari industri, dan juga penggunaan sumber daya alam yang berlebihan seperti tadi, memanfaatkan air secara berlebihan. Kita jadi lebih sadar bahwa setiap tindakan manusia, termasuk cara kita memproduksi dan mengkonsumsi busana, bisa merusak keseimbangan alam dan mempercepat krisis lingkungan. Nah, yang berikutnya ini menarik. Kita lihat contoh-contoh pola series fashion ya teman-teman. Yang saya pasang polanya pada slide ini adalah pola celana spiral karya Holly McQuillan. Pola yang selalu saya bagikan pertama pada saat saya mengajar kelas advance yang biasanya diikuti oleh para guru tata busana atau dosen tata busana. Pola celana yang menghasilkan celana yang nyaman dipakai ini merubah pola pikir kita. Bagaimana sebuah bentuk yang seperti segitiga itu dapat menjadi kaki celana yang nantinya celananya sangat nyaman dipakai. Unik memang. Kemudian beberapa contoh pola series. Ini ada 3 macam busana dengan berbagai gaya. Teman-teman dapat melihat bahwa polanya itu hanya kotak. Ya, ada yang sederhana, ada yang sedikit rumit, tetapi ketiganya ini relatif sederhana. Bahkan untuk outer yang tengah yang berwarna kuning itu, kainnya sama sekali tidak dipotong. Sebuah hal yang tentu menyenangkan teman-teman yang membuat kain sendiri, seperti teman-teman pengrajin ekoprint, shibori, sashiko, yang pasti senang sekali kalau karyanya tidak dipotong sama sekali. Nah, kembali kepada Mas Timorisanen ini, teman-teman dapat melihat pola yang canggih. Ya, beliau adalah asisten profesor di banyak dan juga pembicara di banyak perguruan tinggi. Baju yang dihasilkannya yang kami praktekkan dengan kain lurik ATBM, dapat teman-teman lihat bahwa di sebelah kiri dan kanan dari tengah muka itu serat kainnya arahnya tidak sama. Yang satu benar arahnya vertikal, yang satu kalau sesuai dengan kaidah pola konvensional menjadi tidak benar karena dia serong, ya.
Tetapi jangan lupa bahwa di dalam konsep zero waste fashion, tujuan terutama adalah supaya pola itu klik menjadi sebuah kotak gitu. Si mbak yang rambutnya shocking pink ini, Sandra Roach, beliau adalah fashion designer sekaligus textile designer dari Inggris. Nah, karena beliau juga seorang fashion designer, maka pada saat mendesain tekstilnya sudah sekaligus memikirkan kain ini mau dibuat apa, bagaimana polanya. Dapat teman-teman lihat di sini pada slide yang ada polanya, bahwa pola itu dibuat oleh Mbak Sandra tanpa pernah nabrak kotak-kotak dari desain tekstilnya. Desain tekstilnya sendiri terinspirasi oleh perjalanan beliau ke Cina. Dapat teman-teman lihat pola-pola itu ada yang berbentuk seperti huruf T atau setengah dari huruf T atau lurus saja. Itu dengan pertimbangan bahwa kotak-kotak pada desain tekstilnya utuh. Kami mencoba mempraktekannya dari kain lurik polos dan sedikit kain lurik yang bergaris ya. Jadi seperti itu, cukup unik. Jadi sebenarnya desain-desain busana zero waste itu bukan tentang teknologi baru atau materi baru atau kain baru atau peralatan baru, bukan. Zero waste fashion adalah sebuah cara berpikir baru, sebuah falsafah yang membuat Anda memikirkan kembali teknik-teknik yang sudah ada, dan dengan demikian akan menjadi desainer yang lebih cerdas dan bijak untuk masa depan. Ya, kita lihat. Kami ingin membuat pola-pola zero waste dari busana tradisional Indonesia. Di sini ada 3 contoh, 3 kebaya dengan gaya yang berbeda, dengan pola juga yang berbeda. Yang tengah, yang kebaya merah, polanya sangat sederhana. Hanya akan ada 1 guntingan pada yang memisahkan lengan dengan bagian badan. Kemudian 2 pola yang lain, polanya memang lebih rumit. Tetapi teman-teman lihat bahwa pola sederhana maupun pola yang rumit, semuanya itu bagian-bagian polanya klik seperti jigsaw puzzle. Tidak ada sisa pecah sama sekali. Kalau kita berbicara tentang bentuk busana dari zero waste fashion, tentu saja bermacam-macam. Ini ada 3 contoh. Yang pertama, sebelah kiri adalah Miami pants, celana longgar dan nyaman. Dan bagi teman-teman yang berbusana modest atau berbusana muslim, ini sangat serbaguna. Tergantung dari bahan, motif, dan warnanya, dapat dipakai bersantai, dapat dipakai ke kantor, bahkan dengan bahan dan warna yang cocok, bisa dipakai untuk ke pesta. Yang tengah itu adalah home dress, sebuah busana rumah yang longgar, nyaman, ya, jadi tidak mengganggu gerak, dan bukan hanya dipakai di rumah, juga dapat dipakai menjemput anak sekolah atau mungkin berbelanja sedikit di supermarket, menerima tamu di rumah, karena tampilannya bukan daster. Yang sebelah kanan, meskipun ini zero waste, tampilan atau bentukan busananya itu langsing karena polanya memakai dart atau kuknat atau dalam bahasa Indonesia adalah lipit pantas. Yuk kita lanjut tentang cara menerapkan zero waste fashion. Nah, untuk bagian yang ini saya akan menyiapkan secara khusus sebuah video lain yang menjelaskan bagaimana membuat pola zero waste-nya, kemudian cara memotong bahan, teknik menjahit, dan teknik penyelesaiannya. Nanti akan tetap kami bagikan untuk teman-teman sekalian. Kita sampai pada bagian yang terakhir,
yaitu tentang harapan untuk masa depan fashion. Harapan zero waste fashion untuk masa depan industri fashion, begitu tepatnya. Siapa saja sih desainer terkemuka yang dapat dikatakan mengikuti gerakan zero waste fashion? Misalkan Issey Miyake dengan konsepnya yaitu EPOC atau EPOC, A Piece of Cloth. Nanti kita jelaskan lebih lanjut karena ini memicu banyak keingintahuan teman-teman. Kemudian ada Yoh Lee Teng, ada Vivienne Westwood yang teman-teman pasti sudah kenal, dan ada Stella McCartney yang secara konsisten selalu memakai bahan-bahan yang sustainable. Teman-teman dapat googling tentang mereka tentu saja dengan mudah. Nah, kembali kepada tadi konsep EPOC-nya Issey Miyake, A Piece of Cloth. Issey Miyake ini memang jenius. Konsep yang ini adalah tentang bagaimana sehelai kain, setahu saya itu membuatnya berbentuk tabung, karena dengan mesin rajut yang berbentuk silinder tapi computerized, nanti hasilnya dapat menjadi sebuah busana yang lengkap. Gerakan ini atau desain-desain ini adalah sebuah terobosan revolusioner. Mengapa? Karena Issey Miyake menunjukkan bahwa teknologi modern dapat menjadi solusi bagi masalah limbah industri fashion. Ya, karena tidak ada sisanya sama sekali itu. Dan karena bahannya rajutan, bahkan dapat dikatakan dibuat dari satu helai benang, begitu ya kira-kira. Terobosan Issey Miyake ini juga membuka jalan bagi desainer lain untuk bereksperimen dengan teknologi digital dalam produksi pakaian, serta menekankan bahwa keberlanjutan sustainability tidak harus mengorbankan kreativitas dan inovasi. Untuk Indonesia, saya mengingat Mas Ali Karisma itu melepaskan setelah 22 tahun berkarir, melepaskan semua karyanya yang terdahulu, kemudian memulai masa baru dengan pola-pola zero waste dan dengan kain yang sustainable. Tentu saja untuk Indonesia bukan hanya Mas Ali Karisma, ada banyak sekali brand, terutama brand dari anak-anak muda yang menerapkan sustainable fashion ini. Kita juga masih ingat bahwa mungkin tahun 2020 brand Zara mengikrarkan bahwa pada tahun 2025 mereka akan menjadi 100% sustainable. Tahun 2025, kalau 5 tahun yang lalu kelihatan jauh, tapi kalau sekarang tinggal selangkah lagi. Apakah brand Zara ini dapat secara konsisten memenuhi ikrarnya? Ya, nanti kita lihat saja. Tetapi sepertinya tidak mungkin 100% sustainable, karena 100% itu berarti terlalu banyak aspek yang harus dipenuhinya. Nah, untuk kita sendiri bagaimana? Zero waste fashion adalah bagian dari sustainable fashion. Mungkinkah mengembangkan zero waste fashion? Tanggung jawab siapa? Dan peran apa yang dilakukan oleh desainer, produsen, dan konsumen di dalam gerakan perubahan ini? Kita semua yang harus bisa menjawabnya. Gambar yang di samping adalah 3 kebaya klasik yang polanya sudah kami buat dengan teknik nol limbah. Dari konsumen sendiri sebenarnya tren kesadaran lingkungan itu juga sudah meningkat, dan mereka mendorong permintaan untuk produk fashion yang lebih ramah lingkungan. Konsumen yang lebih sadar lingkungan mungkin lebih cenderung memilih produk yang diproduksi dengan metode zero waste fashion dan atau bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Namun teman-teman, perubahan besar dalam industri fashion memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya perancang mode atau fashion designernya, produsen, peritel, penjual eceran, dan konsumen, dan dapat saya tambahkan juga dukungan dari pemerintah untuk kita bisa melangkah menuju ke sustainable fashion. Jadi, zero waste fashion bukan hanya tren sementara, tetapi bisa menjadi salah satu solusi bagi industri fashion masa depan. Semakin banyak desainer yang berinovasi, semakin besar dampak positif yang kita berikan untuk bumi, rumah kita satu-satunya. Jadi, zero waste fashion dapat merupakan salah satu solusi untuk masa depan industri. Let's go zero waste, ya. Itu adalah sebagian dari busana-busana yang kami riset selama hampir 10 tahun ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman insan mode, fashion people, jadilah bagian dari perubahan dengan pengetahuan yang kita pelajari tentang manfaat zero waste fashion, dari pengurangan limbah tekstil hingga pelestarian lingkungan. Kita mempunyai kekuatan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai creator. Kita bisa merancang dengan pola-pola yang memaksimalkan penggunaan kain, mengurangi sisa bahan, dan memberi dampak positif pada bumi kita. Mari wujudkan industri fashion yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Kami menyediakan paket-paket e-learning yang berisi tutorial praktis tentang cara membuat berbagai busana zero waste. Bersama kita bisa menciptakan perubahan nyata untuk masa depan fashion. Saya Aryani Widakdo dari Aryani Widakdo Creativity Nest. Terima kasih.